ini udah mulai ngisi lagi nih. Aku mau nyoba sapa teman-teman lagi. Selamat pagi pemuda. Nah gini dong, semangat liburannya juga ada kan ini. Oke, jadi kita akan mulai ibadah kita. Teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Inilah Hari Minggu. Inilah hari Minggu, hari Tuhan yang kudus. Semua orang percaya bebas datang ke rumahnya. Dengarkanlah panggilannya, Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, marilah datang segera. Biarlah firman Tuhan membentuk hidup kita, menyatakan kasih-Nya ke seluruh penjuru dunia. Dengarkanlah panggilannya, Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, marilah datang segera. Rekan muda, dalam kebaktian ini kita mulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita beserta saudara dan menyertai saudara juga. Ya teman-teman, ada yang tahu film The Case for Christ? Ada yang udah nonton? Nah, saya juga baru nonton beberapa minggu yang lalu ya teman-teman. Dan ya udah berkali-kali gitu nontonnya karena seru menurut saya. Jadi yang mau saya sorot di sini adalah seorang mantan tidak percaya sama Tuhan gitu. Kalau bahasa lainnya itu ateis. Bernama Lee Patrick Strobel. Dari dalam filmnya itu menceritakan perjalanannya untuk bertemu dengan Tuhan. Itu tidak mudah ya teman-teman, apalagi dia itu seorang jurnalis. Jadi dia merasa tertantang untuk mencari tahu tentang kebangkitan Kristus. Jadi dia mengumpulkan fakta dan bukti yang ada dan mengujinya satu persatu. Pada ending cerita film itu, dia menjadi percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang menderita, mati, dan bangkit. Dalam film ini mengingatkan saya juga bahwa beberapa tahun yang lalu gitu kan, saya juga menjadi semakin percaya terhadap Kristus itu melalui kebangkitannya. Ya nggak se-ekstrim yang dilakukan di Strobel ya, sampai menguji atau tes satu-satu gitu kan, mengumpulkan bukti dan fakta. Namun juga ya karena saya merasa makin dekat dengan Tuhan dan merasakan cinta kasih-Nya, saya menjadi semakin rindu untuk bersaksi, untuk muliakan nama Tuhan. Maka dari itu, saya tuh berani meninggalkan zona nyaman saya, yang biasa saya tuh lebih baik di belakang layar gitu kan, bantu pelayanan. Dan ini saya memberanikan diri untuk menjadi liturgos, ya walaupun udah beberapa kali gitu kan, tapi saya masih gugup. Untuk itu saya juga mengajak teman-teman semua untuk mau menyatakan cinta kasih Tuhan melalui lagu yang kita latihan tadi, yaitu Beautiful Savior. Untuk mengingat bahwa kebangkitan Tuhan itu tidak hanya dirayakan untuk 1 tahun sekali, namun untuk tiap hari dan setiap hari kita.
creation to worship you. How wonderful, how beautiful, none above heaven, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus your name, none above heaven. How wonderful, how beautiful, none above heaven, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus your name, none above heaven, Jesus. Tidak henti-hentinya teman-teman, setiap minggu kita diperingatkan untuk mengakui dosa kesalahan kita. Namun beberapa hari yang lalu saya pernah mendengar bahwa pertobatan itu tidak hanya dilakukan setiap minggu saja ya teman-teman. Jadi seminggu sekali mengikuti ibadah gereja gitu. Tetapi pertobatan itu sebagai kita manusia perlu dilakukan setiap harinya. Untuk itu teman-teman saya persilakan untuk mau berdoa secara pribadi, merenungkan, dan mau mengakui dosa kesalahan kita semua. Tuhan Yesus, kembali kami menghadap kehadirat-Mu untuk mengakui kesalahan dan dosa kami ya Tuhan. Ampuni kami yang sering melanggar sabda-Mu. Ajarilah kami ya Tuhan untuk selalu mengingat akan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita menyanyikan lagu dari PKJ 158, Ku Ingin Menghayati. Ku ingin menghayati sengsara Tuhanku. Semoga ku dapati ya Yesus selamatku. Beban kesalahanku membuatku rela hidup baru. Ya Yesus tolonglah. Waktu yang Kau berikan terbuang olehku, tidak ku perhatikan nasihat sabda-Mu. Jiwaku menderita
hatiku yang sedih. Sudahlah menghapuskan dosaku yang kecil. Ku rindu akan hidup yang suci mulia. Hentikanlah tangisku, ya Yesus, sayanglah. Berita anugerah diambil dari Matius 7 ayat 7 sampai 8. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah Damai Kristus bertamu. dan besertamu juga. Teman-teman dipersilakan untuk berikan salam damai. Ya, sebentar lagi kita akan masuki khotbah yang akan dibawakan oleh Pendeta Beni Halim. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Mari menyanyikan lagu Tenanglah Kini Hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, ditahan indah dan segar. Di taufan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Sesakan hidupku, betapa juga nasibku, sebab Engkau tetap dekat. Tanganmu ku pegang erat. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Silakan duduk. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam Kristus kami bersyukur ketika kami beroleh kesempatan merayakan Paskahnya Yesus. Setiap hari Minggu adalah hari Tuhan, hari kebangkitan, hari kehidupan, hari yang memberikan kami kesanggupan untuk percaya bahwa Tuhan hidup bersama-sama dengan kami.
Karena itu kami mohon agar hidup kami bukan sekedar hidup rutinitas, melainkan hidup yang bertumbuh, dewasa, dan berbuah. Hidup yang menjadi berkat, hidup yang berkenan ketika kami sungguh-sungguh mengenal dan meyakini tuntunan dan kehendak Tuhan. Untuk itulah kami mohon pertolongan Roh Tuhan, agar firman Allah yang diperdengarkan pada hari Minggu ini menerangi dan memotivasi kami untuk memberlakukan yang dikehendaki Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Penyelamat kami berdoa, memohon pertolongan Roh Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 hingga ke 20. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Saulus bertobat. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat pertama hingga 20. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam, membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau?" "Tuhan," katanya, "akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-teman seperjalanannya, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, "Ananias," jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah ke rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, 'Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan nama-Ku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya berapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena nama-Ku.' Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, 'Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus
yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi, lalu ia bangun lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Dan ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Saudara, demikianlah firman Allah bagi kita. Kita berbahagia jika kita percaya dan memberlakukan firman Allah. Haleluya. Saudara, ada seorang anak kecil yang berusia 10 tahun. Anak ini yatim piatu. Ayah dan ibunya tidak ada lagi bersama-sama dengan dirinya karena sudah mati. Dan ternyata anak kecil yang usia 10 tahun ini bukan hanya anak yatim piatu, tetapi dia juga seorang anak yang miskin. Rumah cuma ada sepetak, satu kamar. Tidak ada yang mengurus dia, apalagi dia memiliki cacat di kakinya. Jalannya pincang. Satu ketika orang banyak menyaksikan anak ini sedang mengumpulkan batu di pinggir jalan. Orang-orang bertanya, "Kamu lagi ngapain?" "Saya sedang mempersiapkan untuk membangun jembatan." Jembatan? Karena rupanya di kampung itu jalannya selalu tergenang air. Air meluap semata kaki meskipun tidak tinggi, tetapi ini mengganggu. Dan ternyata aktivitas anak ini menjadi perhatian bagi penduduk di kampung di situ. Anak yang miskin, yatim piatu, kondisi cacat, kok tergerak ya untuk membangun desa ini? Kok berpikir ya supaya bagaimana aliran air itu tidak meluap dan tergenang di atas kaki kita. Mari kita bantu. Akhirnya bersemangat. Mereka membangun jembatan. Jalan yang biasa mereka lalui kini sudah mulai nampak lebih baik. Karena sudah dibangun sebuah jembatan yang menghubungi antara lintasan sungai yang satu dengan yang lain, sehingga mereka tidak lagi bisa melewati air yang menggenangi kakinya. Nah, pada proses pembangunan itu, saudara, karena begitu bersemangat, sang anak memecah batu dan batu itu ternyata mengenai kedua matanya. Matanya buta. Penduduk kampung melihat, sudah memiliki niat yang baik, inisiatif yang baik, loh kok matanya buta. Bagaimana dengan dewa? Tidak ada yang melindungi dia. Sampai akhirnya jadi jembatan itu dan mereka hendak mengapresiasi, mengucap syukur karena sang anak telah memiliki semangat yang bisa mengubah kampung itu bisa bersama-sama bersatu membangun sebuah jembatan. Dan apa yang terjadi? Ketika pesta mau diselenggarakan, tiba-tiba hari gelap. Hujan turun begitu deras, petir sambar menyambar sampai bunyinya keras. Dar, mereka menutup mata, menutup telinga, kaget sekali. Dan begitu mereka membukanya kembali, hujan berhenti, petir berhenti, dan mereka menyaksikan anak itu mati kesambar petir. Dari situlah mereka melihat mengapa orang baik yang berbuat baik tidak beroleh imbalan untuk mendapat yang baik.
outcome-nya, impact-nya ternyata tidak bagus, tidak baik. Bukankah anak itu telah memiliki niatan yang baik, inisiatif yang baik, hasil yang baik, tetapi kenapa tidak mengubah dirinya menjadi lebih baik? Sehingga mereka mengatakan, percumalah kita berbuat baik kalau ternyata tidak berdampak baik. Percumalah kita berlaku baik kalau ternyata diri kita mengalami yang tidak baik. Sehingga pilihannya apa kalau tidak berbuat baik? Ya berlaku jahat, nggak masalah. Berlaku jahat bisa jadi mendapat yang baik. Bukan berarti, belum tentu yang jahat itu dampaknya jahat. Sehingga mereka melihat kebaikan itu percuma. Nah, saat sedang menggumuli persoalan itu, lewatlah hakim yang biasa dikenal hakim yang bijak dan adil. Namanya Hakim Bau. Mereka menyetop, menghentikan perjalanan Hakim Bau. Di situ mereka menyampaikan bagaimana penderitaan seorang anak kecil yang usia 10 tahun, punya inisiatif, punya hasil yang baik, tetapi akhirnya menderita dan mati bertahap. Matanya buta, kemudian dia mati disambar petir. Dari situlah saudara-saudara, Hakim Bau hanya mengatakan begini, mana boleh berbuat jahat, tidak berbuat bajik. Mana boleh berbuat jahat, tidak berbuat baik. Meski dia mengatakan itu, hatinya merasa sedih. Pikirannya tidak tenang. Kok bisa ya anak itu mengalami penderitaan bertubi-tubi, mati pun sangat tragis, mengenaskan, disambar petir. Hingga saudara-saudara, Hakim Bau melanjutkan perjalanan menuju istana. Begitu tiba di istana, ternyata sang raja sedang menanti kedatangan Hakim Bau. Kenapa? Karena anaknya nangis terus. Jadi raja punya anak kecil nangis terus, dan di sebelah tangan kirinya ada tulisan tapi nggak bisa dibaca, terang sekali. Dia minta petunjuk kepada Hakim Bau. Kenapa anak kecil saya nangis terus dan tangannya itu terlihat tulisan tapi nggak bisa dibaca? Hakim Bau masuk ke kamar melihat dan membaca, sama seperti yang dikatakan kepada penduduk di kampung itu. Mana boleh berbuat jahat, tidak berbuat baik. Setelah membacanya, tulisan itu hilang dan anak itu pun berhenti menangis. Sang raja bertanya, kenapa anak itu berhenti menangis dan tulisan itu bisa hilang? Hakim Bau menceritakan bahwa dalam perjalanannya tadi, penduduk kampung memiliki sebuah persoalan ketika ada seorang anak yang menderita dan mati pun dalam penderitaan. Raja tergerak hatinya. Kalau kamu tidak tahu, tanyalah kepada raja di alam baka. Saya harus bertanya ke sana. Iya. Dan dengan bantuan sang raja, dengan sebuah senjata pusaka, Hakim Bau pun pergi ke dunia orang mati, berjumpa dengan raja alam baka. Saya hendak bertanya dan menggugat. Menggugat siapa? Ya menggugat penguasa dunia ini. Mengapa seorang anak yang dalam kondisi menderita, tetapi bukannya ditolong, justru ditambah penderitaannya? Dia punya niatan baik loh, hasil yang baik, orang-orang merespon dengan baik, tetapi kenapa dia mengalami penderitaan yang tidak sesuai dengan kebaikan yang telah dia lakukan? Nah, Raja Lambaka menjawab begini, kalian tidak tahu yang kurancang bagi anak ini. Anak ini seharusnya mengalami kematian 3 kali. Pertama, pada saat dia dilahirkan ibunya harusnya mati. Tapi kupikir nggak usah lah, biarlah dia tetap hidup.
Setelah mati dia hidup lagi. Setelah hidup dia mati lagi dengan mengalami kebutaan. Setelah itu hidup lagi dan mati lagi karena tersambar petir. Jadi daripada dia mengalami penderitaan 3 kali di dalam hidupnya, cukuplah 1 kali dengan 3 perintah, supaya dia bisa melanjutkan kehidupan lebih baik. Dari situlah saudara Hakim Bau dapat memahami, ternyata ada sebuah rencana, ada sebuah program yang dirancang oleh sang penguasa dunia bagi anak itu. Penduduk kampung melihat yang tidak baik. Penduduk kampung merasa kecewa sehingga mereka memutuskan. Sehingga memutuskan apa? Memutuskan untuk tidak berlaku baik. Dan di akhir percakapan itu sang Raja Alam Baka menyampaikan kepada Hakim Bau, jangan lupa, begitu anak ini mati dan dia hidup kembali bukan lagi sebagai seorang anak yang yatim piatu dan cacat, tapi dia hidup sebagai seorang putra mahkota. Jadi dalam cerita itu, dalam legenda itu, ternyata bocah yang mati itu akhirnya menjadi anak dari raja yang dilihat lengannya itu loh. Mana boleh berbuat jahat dan tidak berlaku baik. Itu saudara-saudara yang diperdengarkan oleh Hakim Bau. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam pembacaan kita pada hari Minggu Paskah ini, pada hari Minggu ini, karena setiap hari Minggu sebenarnya perayaan Paskah mini istilahnya, kita melihat 2 tokoh Alkitab yang populer. Yang pertama bernama Saulus, yang kemudian menjadi Paulus. Di dalam dirinya itu yang ada adalah sebuah kebencian. Kalau kita sebut dengan istilah sekarang ini, Saulus ini termasuk gembongnya, pimpinannya dari gerakan radikalisme. Dia mengancam, dia hendak membunuh. Bahkan disebut di sini dalam ayat 2, dia minta surat kuasa supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Jadi hati nggak bisa terima. Agama Yahudi itu merasa terganggu. Saulus itu menjadi seorang pembela agama. Agama harus dibela. Saulus melihat kekristenan itu, orang yang percaya kepada Tuhan itu sebagai ancaman. Yang pilihannya cuma satu. Kalau dia tidak kembali kepada pengajaran Yahudi, ya mati. Karena itu saudara, ayat 1 dengan jelas menggambarkan situasi psikologis Paulus. Berkobar-kobar hatinya untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Dalam hati yang seperti itu, perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba dia terhenti. Memancar cahaya dari langit mengelilingi dia. Apa yang terjadi dan terlihat di situ, saudara? Cuma ada cahaya dan suara. Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Agustinus, seorang bapak gereja, menyebutnya pernyataan Yesus yang dicatat oleh penginjil Lukas melalui kisah pasal 9 ini hendak menegaskan gereja adalah tubuh mistik Yesus. Yang dianiaya orang Kristen, yang dianiaya adalah gereja. Tetapi yang mengalami kesakitan siapa? Yesus. Jadi pengajaran Yesus, kamu ranting, aku pokok, dan penegasan Paulus di kemudian hari, Yesus kepala dan kita adalah tubuh, itu ternyata bukan ungkapan simbolik, tetapi sebuah realita persekutuan, realita misteri iman. Gereja adalah tubuhnya Yesus beneran, karena Yesus mengalami sakit.
Mengapa engkau menganiaya aku? Siapa engkau? Tuhan. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Jadi sebuah kehormatan bagi kita, saudara-saudara, kalau di dalam diri kita, di dalam hidup gereja kita, kita bukan sekadar sebatas sebuah simbol Yesus kepala kita tubuh, tapi itu beneran terjadi. Kita adalah tubuhnya Yesus. Sehingga terjadi sebuah perubahan di dalam diri Saulus. Tidak disebut apakah Saulus langsung mengatakan dan menyatakan, ampuni aku Tuhan. Tidak dicatat apakah dia menyebut orang-orang yang pernah dia aniaya atau dia bunuh. Tetapi yang dicatat di sini adalah tindakan Tuhan dan tindakan Ananias. Tindakan Paul stop. Sampai di situ. Dia tidak bisa melihat dan dia tidak bisa makan dan minum. Dia tidak makan dan minum. Kalau selama ini dia melihat sesuatu dari matanya, sekarang nggak bisa lagi. Dia nggak bisa melihat segala sesuatu. Dia hanya bisa mendengar. Sampai pada akhirnya dicatat dalam ayat 18, ketika matanya sembuh, dia dibaptis. Dia dibaptis. Saulus mengalami sebuah perubahan. Ketika dia menghadapi sebuah tantangan. Sekiranya Saulus itu menolak batinnya, atau dia tetap tidak percaya, mustahil dia bisa mengalami pengalaman hidup yang baru. Dia akan tetap berlaku jahat. Mana boleh berbuat jahat dan tidak berbuat baik. Ternyata ada sebuah misteri yang menghantar Saulus yang kemudian dikenal Paulus untuk mengalami anugerah Tuhan. Mengalami anugerah Tuhan. Sehingga pengalaman ini pun menyapa seorang murid yang bernama Ananias. Mari pergilah ke jalan lurus, carilah di rumah Yudas seorang yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Menginjil Lukas mencatat Saulus berdoa. Dan dalam suatu penglihatan dia melihat seorang bernama Ananias masuk menumpangkan tangan supaya dapat melihat lagi. Tuhan menyapa Ananias. Dan bagi Ananias mustahil. Ini orangnya sadis sekali loh. Dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Saya sudah membaca kisah para rasul ini puluhan kali, saudara. Saya yakin saudara juga mungkin pernah membacanya. Dan setiap kali saya membaca, saya setuju dengan yang disampaikan oleh Ananias. Sampai dengan tadi pagi saya baca kembali. Kemarin saya baca. Rasanya sulit bagi saya kalau saya sebagai Ananias disuruh menjumpai Saulus. Ya. Jadi setelah saya baca dari dulu sejak ya katakanlah sekolah minggu remaja sampai saya studi dan jadi pendeta. Sampai sekarang saya masih membayangkan perasaan sebagai seorang Ananias. Sulit, saudara. Tuhan telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan. Dan ternyata kejahatan itu terjadi kepada saudaraku. Kalau saya jadi Ananias, saya nggak mau pergi tuh, saudara-saudara. Perhatlah Tuhan. Ya Tuhan pilih yang lain lah biar saya berdoa bagi pelayan yang menumpangkan tangan. Sulit. Dan kita melihat saudara-saudara ternyata perjumpaan Tuhan dengan Ananias melalui firman-Nya
pada akhirnya meneguhkan Ananias untuk pergi. Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan telah menyuruh aku supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Saulus, saya kesini nih karena disuruh Tuhan nih, supaya kamu dapat melihat. Nah, kita melihat saudara-saudara di dalam perjalanan hidup kita, kita selalu menghadapi perubahan. Perubahan itu hendak menantang kita, apakah kita berubah menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk. Bacaan kisah para rasul fase 9 ini ternyata menuntun baik Saulus maupun Ananias mengalami perubahan yang lebih baik. Ketika apa? Ketika hatinya melihat Tuhan. Mata Saulus buta, gak bisa melihat, tapi hatinya melihat Tuhan. Dia bisa berdoa. Mata Ananias itu penuh dengan amarah, tapi hatinya melihat Tuhan. Aku kesini nih karena disuruh Tuhan nih. Dua tokoh ini saudara mengalami perubahan. Dan di dalam perubahan itu pada akhirnya mereka sama-sama menempuh jalan yang sama, yaitu jalan yang dikehendaki Tuhan. Hidup lebih baik lagi, hidup lebih berkenan lagi, hidup yang menjadi berkat. Kita menyadari saudara bahwa di dalam aktivitas hidup kita itu banyak hal yang membuat diri kita bisa berubah. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengubah. Hanya pertama, apakah kita tergerak atau tidak. Dan yang kedua, apakah kita tergerak untuk mengubah dan berubah menjadi lebih baik atau sebaliknya. Pandemi COVID-19 kan mengubah kehidupan komunitas kita. Tanpa ada pandemi COVID-19, ada nggak yang mengubah hidup kita? Banyak. Disadari atau tidak, saudara. Karena itu firman Allah hendak menerangi hidup kita, saudara, agar kita bisa mengubah diri kita ketika kita menghadapi sebuah tantangan. Sebab dengan mengubah hidup kita itulah, itu akan membuat diri kita bukan hanya update atau relevan, tetapi kita bisa sesuai dengan kehendak Tuhan. Jalan hidup bersama dengan Tuhan. Indonesia akan mengalami perubahan ketika apa? Tahun 2024 ada pemilu. Ganti presiden, kemudian pemilihan gubernur, sejumlah gubernur diganti, kemudian apalagi ibu kota negara berpindah. GKI Samanhudi nggak lagi di ibu kota negara nih. Sama dengan saya nih, dari Banten statusnya, provinsi ini. Berubah. Nah, ketika situasi kita berubah, maka pertanyaannya adalah apakah diri kita berubah menjadi lebih baik atau tidak? Apakah kita siap untuk menghadapi tantangan atau tidak? Firman Allah mengatakan, kalau kamu menghadapi tantangan, kalau kamu mau menghadapi perubahan, lihat hatimu untuk melihat Yesus atau tidak. Bagaimana saya bisa melihat Yesus? Apakah harus berjumpa dengan Yesus dulu? Atau mendengar firman Allah dulu? Hati kita buka, kita mohon Tuhan menerangi hikmat. Sehingga di dalam setiap tantangan yang kita hadapi, kita jalani bukan dengan hikmat kita, konyol gitu maksudnya, tetapi dengan hikmat yang logis, rasional, dan bertanggung jawab. Saulus ini kan pada akhirnya dia menggunakan hikmat. Kalau mataku nggak bisa melihat, kalau ternyata yang aku dengar itu adalah dia, berarti yang telah kulakukan selama ini salah dan berdosa. Ananias pun demikian. Saya nggak bisa terima yang dilakukan Saulus. Tetapi karena engkau yang minta, hatiku terbuka,
Meskipun langkahku berat, tapi aku akan melangkah step demi step untuk berjumpa dengan Saulus. Tuhan menolong dan memberkati kita saudara untuk selalu berubah. Berubah menjadi lebih baik ketika ada sebuah tantangan di dalam hidup kita. Amin. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, bangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Oke, sebentar lagi kita akan masuki doa syafaat. Berikut pokok-pokok doa syafaat hari ini. Pemuda dapat menjadi pelaku firman Tuhan hari ini. Yang kedua, kesehatan, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan Komisi Pemuda GKI Samanhudi. Yang ketiga, bangsa dan negara, yaitu kondisi politik jelang pemilu 2024, ekonomi, dan sosial. Lalu juga teman-teman yang berulang tahun selama minggu ini, itu ada Inggil Widya Utami tanggal 18, Jericho Matthew tanggal 19, dan Ciunita kemarin tanggal 22 Maret. Untuk Pak Beni, kami persilakan untuk memimpin doa syafaat. Saudara, kita berdoa. Dalam syafaat ini kami meyakini bahwa Tuhan mengasihi kami. Karena itu kami memiliki sebuah pengharapan, semangat, dan tekad untuk selalu hidup di dalam anugerah Tuhan. Tuhan menolong kami selaku pemuda Kristen untuk memiliki kecerdasan, hikmat, dan juga semangat di dalam aktivitas studi maupun pekerjaan kami. Tuhan memberkati komunitas kami, Tuhan memberkati keluarga kami, di dalam tanggung jawab kehidupan kami hari demi hari. Dan ketika kami berdoa bagi jemaat-Mu GKI Samanhudi, secara khusus bagi pengurus Komisi Pemuda, terangi hikmat, kesehatian, dan kesetiaan. Tuhan juga memberkati para sahabat kami yang memasuki 1 tahun kasih karunia Tuhan yang baru. Bagi sobat kami, Widya Utami, Jericho Matthew, Yunita Daud Samuel, Tuhan memberkati kehidupan para sahabat kami. Di tahun yang baru, bertambah 1 tahun, bertambah anugerah-Mu. Kami mau berdoa bagi diri kami. Dengan segala rancangan dan rencana hidup kami, Tuhan tolong kami. Ketika kami menjalani aktivitas studi, ketika kami masih mencari pekerjaan, ketika kami menantikan berkat-berkat Tuhan. Termasuk juga di dalam relasi dengan para sahabat. Kerinduan kami di dalam kehidupan untuk mencari pasangan hidup. Tuhan tolong kami. Kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Jelang tahun politik, jelang pemilihan umum 2024, kasih dan anugerah-Mu beserta dengan kami. Kami berdoa menyerahkan hidup kami di dalam dan melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita diambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Umat dapat memberikan persembahan dengan cara memasukkan amplop ke kantong persembahan yang akan diedarkan atau dengan menggunakan QR code. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah, apapun yang terbaik berikanlah, dan jangan kau kejar alasanmu, muliakan saja Yesus Tuhanmu. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Boleh kita bangkit berdiri. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Sanjungan dunia jauhkanlah, dan jangan kau dengar godaannya. Layani Tuhanmu dalam jali, dalam hidupmu yang telah kau beri. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami membawa persembahan syukur ini ke hadapan-Mu. Kami bersyukur atas segala berkat yang Kau berikan, baik saat kami menempuh jalan yang mudah maupun saat berjuang melewati jalan yang susah. Terimalah persembahan ini dan jadikanlah sebagai jalan berkat-Mu bagi sesama. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ya teman-teman, gimana dari khotbahnya tadi? Kalau aku sih ada 2 poin ya yang ingin saya sampaikan kembali gitu. Jadi rancangan Tuhan itu untuk kita pengikut Kristus bukan berarti hidup kita itu akan enak, indah gitu ya. Tapi ada tantangan dan marilah kita tetap percaya dalam pernyataan Tuhan. Untuk itu dalam tantangan hidup itu juga dapat merubah kita juga gitu. Namun diingatkan juga untuk tetap berfokus kepada Tuhan. Dan aku juga teringat untuk nats yaitu dari Matius 28 ayat 20b. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus sebelum dia terangkat ke surga ya. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu adalah perkataan Tuhan Yesus, jadi mengingatkan kita juga betapa Yesus sayang kepada kita manusia, seperti Bapa sayang anaknya. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa
mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rencana-Mu yang terbaik bagiku. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dari baitnya yang kedua. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rencana-Mu yang terbaik bagiku. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan kini dan selamanya. dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Teman-teman persilakan untuk duduk dan saat teduh. Oke, happy Sunday teman-teman. Tapi sebelum itu ada beberapa pengumuman. Yang pertama,
tidak henti-hentinya kami mengucapkan selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir. Adakah? Oh iya, Aaron. Halo Aaron. Ya, ini muka-muka lama ya. Terima kasih teman-teman. Dan next. Happy birthday. Ya, tadi di doa syafaat salah ini ya, bulan April. Jadi di sini ada Ci Yunita yang baru kemarin. Selamat ulang tahun Ci Yunita. Tuhan Yesus berkati. Nah, ini ada teaser video untuk 911, what's your emergency? ya, ini untuk minggu depan coba teasernya. Jadi yang penasaran, ingin tahu apa? Ini temanya minggu depan, emergency call waktumu terbatas. Di hari Minggu 30 April, di jam dan tempat yang sama ya teman-teman. Untuk pendetanya itu Windiarti dari GKI Kafling Polri. Boleh di next. Nah, ini pelayannya, untuk penatuannya itu Yuriarti, liturgosnya ada Reni, pemusiknya ini ada full band ya teman-teman. Jadi Wahyu pianis, Matthew bass, Abdi itu saksofon, dan Jonathan di drum. Untuk song leadernya ada Randy dan Anugrah, multimedianya Vito, publikasinya Trudy, untuk Asher minggu depan FK dan Jerlin. Untuk teman-teman selamat melayani, persiapkan untuk minggu depan. Untuk pelayan hari ini terima kasih untuk Pendeta Beni Halim dari GKI Serang, untuk penatua Rio Bonang terima kasih, untuk liturgos ada saya sendiri, pemusik Gracia Astriani, song leader ada Ci Deviana dan Ko Hendrik, multimedia ada Egi, publikasi ada Novia Lukman, dan Asher ada Agnes dan Diana. Terima kasih teman-teman atas pelayanannya hari ini. Oke, ini ada booster spot badminton. Nah, itu Minggu tanggal 7 Mei 2023. Jadi 2 minggu lagi teman-teman yang mau persiapkan atau dari tim persekutuan ada mau tambahan. Jadi itu badmintonnya di Pasar Baru ya? Iya, di lantai 8. Oh, CP-nya di situ Ray ternyata. Tadi aku nggak kebaca. Jadi CP-nya Ray. Ya, boleh. Nah, ini juga minggu depan ada workshop kelas editing video gitu. Untuk tanggalnya itu ada 2 ya. Jadi kita 2 hari kelas itu. Tanggal 29 dan 30 April. 29 itu hari Sabtu jam 10 sampai jam 2. 30 April setelah kebaktian pastinya jam 12.30 sampai jam 5. Untuk pembicaranya sudah pasti yang profesional ya, dengan Aditya Pratama. Nah, itu dia sebagai Edling Sinemedia Indonesia dan Kreatif Director. Tempatnya di aula lantai 4, syaratnya harus punya Adobe Premiere Pro dan bawa laptop sendiri. Kalau ada teman-teman yang tertarik bisa hubungi aku atau langsung bisa juga ke tim Remata ya, untuk Edward, Ingrid, dan Yonatan. Next. Ya, tidak henti-hentinya kami juga mengajak teman-teman untuk aktif tiap hari Sabtu ya. Itu ada lari, jogging, dan bersepeda bersama. Tidak hanya itu, juga bisa jalan santai kok. Jalan santainya tapi 2 jam. Nah, itu setiap hari Sabtu jam 6:30 di Taman Jakarta. Itu CP-nya saya sendiri, biasa disebutkan. Oke, next. Nah, ini perpustakaan GKI Samanhudi. Jadi perpustakaannya udah on-site ya, sudah bisa on-site tiap hari Selasa sampai Jumat itu jam 8 sampai jam 4 sore. Sabtu dari jam 8 sampai jam 1 siang. Untuk hari Minggu tuh setiap jam kebaktian. Lalu juga ada e-perpus ya, itu dibuka mulai Februari 2023. Oke, itu aja kan pengumumannya. Terima kasih teman-teman. Happy Sunday.